kita mengenal hewan yang satu ini. Udah pasti tahu dong apa nama hewan yang aku ajak bermain kali ini. Viewers, aku mau ngajakin kalian ke sebuah kandang yang memiliki ratusan hewan ternak kambing dan domba. Nama tempatnya Harjo Lestari Integrated Farm. Sebuah peternakan yang jauh berbeda dari yang aku lihat sebelumnya. Tempat ini masih di negeri kita sendiri loh. Meskipun aku ngerasa vibes di sini itu udah kayak di luar negeri gitu. Terus tonton catatan dokumenter bareng aku, Feridian. Pagi viewers, gimana kabar kalian weekend hari ini? Pastinya tetap semangat dong, jangan sampai ya loyo atau nggak bersemangat gitu. Ayo dong, sebagai generasi muda kalian harus tetap semangat. Anyway, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa ya penampilan aku hari ini kok beda banget, nggak seperti biasanya? Pakai topi ala-ala cowboy, terus pakai sepatu boots dari karet. Kira-kira hari ini Kak Ferry mau explore kemana ya? Pasti kalian mikirnya gitu. Yap, hari ini aku mau ngajakin kalian, khususnya buat kalian nih yang butuh banget untuk penyegaran otak, healing, dan lain sebagainya. Karena udah sibuk dengan rutinitas sehari-hari, khususnya buat kalian yang tinggal di kota besar. Pasti kalian kangen sama yang namanya kampung halaman. Ya, bahasa kerennya homesick gitu, viewers. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk sedikit bernostalgia ke kehidupan tinggal di pedesaan. Kira-kira seperti apa ya? Oh ya, di tempat ini aku juga bakal explore buat kalian yang suka banget tentang dunia pertanian. Karena di pertanian itu sendiri banyak macamnya. Mulai ada perikanan, ada peternakan. Nah, di sini lengkap banget viewers. Kira-kira apa aja yang bakal aku explore? Dan hari ini aku juga udah janjian sama ownernya. Kita langsung let's go aja. Setelah melewati pintu masuk, aku ngelihat kandang kambing dengan beberapa kambing yang berjajar rapi. Sebenarnya aku udah lama nggak ngeliat kambing, apalagi menyentuhnya. Kalau dilihat-lihat, kambing dan domba di sini itu pada sehat dan subur-subur viewers. Jadi penasaran, gimana tips and trick dari pengelolanya?
Mas Huda. Aduh, aku cariin ternyata ada di sini. Kenalin viewers, ini dia Mas Huda, pengelola Harjo Lestari Integrated Farm. Aku penasaran sekaligus tertarik sama Harjo Lestari Integrated Farm. Makanya weekend kali ini aku sengaja Mas agendain untuk explore Harjo Lestari Integrated Farm. Mas Huda, apa sih Harjo Lestari Integrated Farm? Harjo Lestari Integrated Farm itu kan sebetulnya berawal dari kelompok ternak ya. Jadi dulu kita namanya Harjo Lestari itu kelompok tani ternak gitu loh Mas. Kelompok tani ternak Harjo Lestari. Oke. Cuman semakin kesini kan kita kan juga perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman ada strategi-strategi yang harus kita ambil. Bagaimana sih supaya kelompok ini bisa maju. Nah, ya akhirnya ya kita satukan ternak-ternak dari teman-teman, para peternak itu sendiri. Jadi ini kalau dibilang ternaknya Harjo Lestari, iya. Tapi kalau kepemilikan ya dari teman-teman. Oke, kelompok-kelompok itu sendiri ya. Oke. Berarti Mas Harjo Lestari Integrated Farm ini lebih kepada peternakan ya? Peternakan ya? Ke arah peternakan. Peternakan. Oke. Tapi kan kita ada teman juga karena dulunya kan itu kan kelompok tani ternak ya. Nah, ada teman kita yang bergeraknya di nanam buah-buahan seperti pepaya, seperti jeruk. Nah, itu kan saling mensupport ya. Jadi ternak yang di sini hasil limbahnya berupa kotoran, kita support teman kita yang sebagai petani yang butuh pupuk, tapi kita dapatkan rumputnya di situ untuk pakan ternak di sini. Jadi saling support dan jualannya juga ya satu kesatuan jadinya. Mas, meskipun kepemilikannya berbeda ya. Mas, kalau kita berbicara masalah pertanian itu meliputi dari perikanan, peternakan, iya kan? Khususnya di Harjo Lestari ini domba, Mas. Domba dan kambing. Domba dan kambing. Iya. Berbicara masalah domba dan kambing, ada berapa jenis domba dan kambing ada di sini? Kita dulunya masih acak ya. Awal-awal itu kita jenisnya masih acak. Cuman kita sudah sampaikan kepada teman-teman ada satu jenis ternak yang memang identik dengan Jember. Waktu itu. Namanya Sofas. Sofas. Sofas itu dulu waktu awal-awal Harjo Lestari muncul itu tahun 2010-an. Itu memang kita sempat datang ke UPT provinsi ya. Belajar bagaimana sih jenis-jenis domba. Di situ dimunculkan adalah Sofas, yang mana Sofas itu turunan dari Suffolk dan Gibas. Suffolk dan Gibas. Namanya Sofas. Itu asal muasal Sofas. Peranakan gitu ya? Peranakan dari Suffolk. Nah, akhirnya kita pingin, ayo kita naikkan lagi ini jenis Sofas. Dengan cara apa? Ya kita datangkan domba Suffolknya. Gitu. Mengembalikan kejayaan Jember dengan Suffolknya. Dengan Sofasnya tadi. Karena sudah mulai tergerus nih. Ya memang ada semakin kesini ada perbedaan persepsi ya dengan teman-teman peternak yang lain bahwa yang Sofas tuh harusnya nggak begitu, nggak begini. Oke lah, akhirnya ya karena kita sudah bukan kadung ya, sudah jatuh cinta dengan Suffolknya, ya nggak ada masalah. Meskipun itu turunan Suffolk nggak diakui Sofas, ya tetap kita akan namakan Suffolk F1 tadi. Suffolk F1. Sebetulnya Suffolk F1 itu juga kalau kita namakan Sofas juga bisa harusnya. Gitu. Dari sejarahnya ya, dari sejarah. Oke. Kalau di sini jenis Suffolk tuh yang mana, Mas? Suffolk itu yang besar-besar itu sih. Yang coba Mas ke sini, Mas. Secara gimana, Mas? Secara literasi itu memang Suffolk ini domba terbesar, salah satu domba terbesar di dunia. Ini Suffolk? Iya. Ini salah satu domba terbesar di dunia ya. Salah satu ya, bukan yang terbesar tapi salah satu yang terbesar. Salah satu. Iya. Dengan bobotan potensi sampai 200 kg, 180 lah kalau secara literasi itu 180 sampai 200 kg. Bobot jantannya.
Ini jantan, Mas. Jantan yang ini. Oke. Itu Jadi salah Suffolk tuh satunya. ini ya, Mas ya? Iya, ini Suffolk. Dan kita nge-brandingnya gampang, Mas. Mm-mm. Suffolk itu kan kalau kita orang untuk menunjukkan ke orang ya, Mm-mm. sound the ship ya ini. Iya, Gitu loh. betul. Ah, ah. Iya, sound the ship. Sound the ship ini, Oh, Suffolk ya Suffolk. jenisnya ya. Nah, memang ada jenis yang agak mirip ya, Mm-mm. seperti Avalais Black Nose itu Mm-mm. juga katanya sih domba sound the ship, tapi bukan lah. Bukan ya? Suffolk tuh ya ini. Apa sound the ship? Sound the tuh ship ya ini ya, ya Suffolk itu ya. Ah. Oke, berarti ini Suffolk juga ya, Mas ya? Iya, ini Putih Suffolk. sama bagian kepalanya hitam sama kakinya hitam ya? Iya. Ah, ah. Itu udah dipastiin itu jenis Suffolk. Ciri-ciri seperti itu. Ciri-ciri Suffolknya harusnya begitu. Oh, oke. Kalau yang putih-putih gitu, Mas? Itu domba-domba crossing di sini ya, domba Ah. komposit ya. Hmm. Jadi darahnya nggak jelas. Oh, Ya kita coba perbaiki genetiknya, kita kembalikan dengan tujuan asalnya maunya seperti apa sih gitu ya. Jadi domba-domba yang taruhlah ini nggak jelas ya secara genetik, genetik, oke. kita perbaiki dengan yang jelas. Oh, Secara dikawinkan genetik, gitu. Dikawinkan gitu Oke. ya. Ada istilah pemurnian genetik ya. Oh. Sehingga nanti keturunannya akan jelas ya, Mas ya? Ya, Jelas. keturunannya Suffolk itu ya. Karena bukan saya menilai jelek ternak Indonesia, enggak lah. Ternak Indonesia itu bagus sebetulnya ya. Jadi cuman kesalahan peternak kita tuh ada. Kita tidak tertib secara recording. Bedanya dengan peternak di luar itu, peternak kita kurang tertib secara recording. Makanya peruntukannya jadi nggak jelas nih domba-domba kita nih. Nah, kita mau perjelas lagi nih. Oke, Peruntukan. dibalikin lagi ya. Iya. Oke. Jadi kalau peternak Indonesia yang dulu-dulu ya, asal ketemu ternak bagus, coba dikawinin gitu loh. Nggak Di tahu. mix gitu ya. Iya, nggak tahu ini peruntukannya untuk apa. Oke. Tapi kalau di luar ya, kalau emang sudah mainan bulu, mainan domba bulu, nggak akan pernah dikawinin dengan domba yang jenis daging. Gitu. Jadi ada peruntukannya masing-masing. Nah di kita kan nggak begitu. Asal ketemu ternak yang bagus dikawinin gitu loh. Nah tapi semakin kesini teman-teman peternak itu sudah mulai tertib recording ya, sudah mulai bagus lah secara recording. Terus untuk Suffolk itu sendiri keunggulannya atau kelebihannya apa? Di bulu ya, Mas ya? Suffolk itu tipe bulu dan daging. Oh, tipe bulu dan daging. Kalau yang di sisi sana yang nggak jelas tadi? Ya akhirnya larinya ke daging. Daging ya? Iya, karena kita mau ambil bulu kan juga nggak bisa. Secara mikron kan juga terlalu kasar ya. Iya. Oke. Jadi begitu. Makanya kita di sini kita bersama-sama dengan teman-teman peternak anggota kelompok ya. Yuk kita kembalikan lagi nih sopas yang dulu iya, sempat hype ya. Kita balikin lagi tuh. Kita balikin lagi gitu loh. Oke. Kita naikkan lagi dari Jember. Oke. Itu sih. Semangat kita itu gitu ya. Siap. Oke. Gitu Mas Ferry. Siap. Ntar lagi kita explore ke tempat-tempat yang lainnya, Mas, karena memang luas banget nih Harjo Lestari. Di daerah Jember sendiri kita kawinin, kita silangkan dengan ternak impor. Oke. Ya. Nah di sini kalau seperti ini kan memang ada kandang yang tidak ada pejantannya nih. Oh, berarti ini cewek semua, betina semua, Mas? Betina semua total. Pejantannya terpisah. Jadi ada aturan di sini terhadap anak-anak tidak boleh menempatkan jantan di kandang betina tanpa pengawasan. Jadi kita nggak mau terjadi perkawinan di luar pengawasan. Saya mau ini betina kawin dengan siapa, tanggal berapa, itu kita punya data recordnya semua. Nah, karena kita juga tujuannya untuk perbaikan genetik, untuk pemuliaan genetik, ya kan kita harus tahu bapaknya siapa. Ini akan ada kemungkinan inbreeding nggak? Nah, apa tuh inbreeding, Mas? Perkawinan saudara. Oh, oke. Kan nggak bagus juga itu perkawinan saudara kan ya. Nah, makanya kita coba cari cara
tadi tidak boleh meninggalkan pejantan di kandang betina tanpa pengawasan. Oke. Jadi kalau kita mau taruh pejantan di sini harus ada anak kandang yang standby dengan HP-nya gitu loh ya, untuk merekam proses perkawinan. Jadi kita bisa ngatur HPL-nya tanggal berapa, hari perkiraan lahir ya, tanggal berapa. Jadi kita bisa ngatur nanti apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut HPL itu. Oke. Nah setelah kawin di kandang ini, kita taruh lagi di kandang seperti itu. Jadi ada khusus satu kamar, satu pejantan, satu betina. Nah yang di kandang ini kan adalah betina semua nih. Betina semua. Oke. Yang belum kondisinya lagi tidak birahi, belum birahi. Oh oke. Karena betina yang tidak birahi itu tidak bisa dikawinkan, Mas. Oh. Gitu. Nah makanya kita ambil pejantan untuk mendeteksi di sini. Dia udah birahi apa enggak gitu ya? Birahi apa tidak? Nah kalau emang sudah kawin di sini ya nggak apa-apa. Kita ada catatan. Ini pejantan pertama. Setelah terkawini di sini, kita taruh di kandang baterai. Di situ ada satu pejantan saja khusus. Jadi di situ ya seperti berbulan madu, satu kamar gitu ya. Selama 24 jam di situ. Nah, baru setelah itu kita pindahkan ke kandang yang pasca kawin. Nah, itu sambil menunggu peng-USG-an. Nah, kita USG nanti di situ bunting, baru kita lempar ke pembeli atau kita kembalikan ke mitra. Gitu. Untuk diberanakkan di mitra-mitra kita, di anggota kelompok. Ya, kelompok ini ya, peternak-peternak itu sendiri ya. Betul. Oke. Jadi seperti itu. Jadi di sini ini khusus betina-betina semua dan kondisinya belum birahi. Belum birahi. Jadi nanti bisa dikasih kambing pejantan satu untuk ini ya, untuk cross check ya. Dia untuk mendeteksi ya. Dia tuh ada keinginan untuk kawin atau enggak gitu kan ya Mas ya. Betul. Oke. Termasuk yang sebelah sini. Ya. Oke. Kalau sudah terdeteksi, baru dipindah ke sini ya, Mas? Ya, baru pindah ke sini. Ini ibarat kata bilik atau kamar bulan madu ya? Nah, bukan cuma orang aja ya, Mas ya? Betul. Jadi selama 24 jam, ini ternak, ya sudahlah, ini wis istilah kita ya wis hajar-hajaran deh. Gitu. Iya, puas-puasin ya? Puas-puasin aja deh di sini. Gitu. Oke. Tanpa diganggu oleh ternak yang lain ya. Nah, setelah 24 jam di sini, kita pindahkan ke pasca kawin. Ya di situ juga ada jantannya juga gitu. Takutnya juga masih pingin nambah nih. Dan itu pejantannya beda ya Mas? Beda. Sebagai pejantan ketiga ya. Iya. Untuk jaga-jaga saja. Iya. Mas, biasanya kambing kalau bunting, khususnya jenis apa Mas? Ini komposit sih kita. Komposit ya. Itu ada berapa sih Mas biasanya? Bisa beranak pinak sampai berapa? Berapa ekor? Tergantung dari genetik juga ya. Kalau domba-domba seperti domba-domba begini nih, komposit itu rata-rata 2 sih. 2 ya. Tapi kalau ada itu kan liter size ya, liter size 1,8 sih biasanya begitu ya. Jadi setiap 10 indukan akan keluar 18 rata-rata begitu. 18 ekor. 18 ekor. Setiap indukan. Setiap 10 indukan. 10 indukan. Per 10 indukan keluarnya 18 ekor. 18 ekor. Tapi kalau domba-domba yang ada beberapa jenis domba itu yang cuman 1,5 gitu ya rata-ratanya. Beberapa jenis ya. Itu liter size itu maksudnya ukuran apa Mas? Rata-rata kelahiran. Iya. Rata-rata kelahirannya ya segitu itu. Kalau domba-domba begini 1,8 sih. Ada yang 1,8, ada yang 1,5. Rata-rata 1,8. Oke. Dan pejantannya harus jenis Suffolk. Di sini kita khususkan untuk Suffolk. Suffolk ya. Jadi kita tidak main breed lain, tidak main jenis lain, karena kita ingin mengembalikan tadi ya Mas ya, ke pengaturan awal itu ya Mas ya. Iya betul. Oke. Siap. Oke Mas, dari sini kandang sini ke kandang mana nih? Pasca kawin. Pasca kawin, monggo sana. Oke, yuk. Ini Mas, ini saya kan sudah tadi jelasin yang itu kan kandang kawin. Terus ada lagi kandang pasca kawin. Ya, nah, kita satu kandang lagi ada nih
Ini kandang yang apa namanya, bukan kandang dalam proses pemurnian genetik ya. Jadi ada kandang yang sekiranya nggak boleh nyampur dengan proses yang tadi. Karena berbahaya ya ketika ada satu ternak, satu kambing atau domba, satu domba itu ikut-ikut dalam proses yang tadi. Jadi ini bisa dikatakan kandang khusus ya? Kandang khusus. Oke. Nah, ini isinya sih macam-macam ya. Isinya adalah ada ternak yang bunting pasar. Oh, dari pasar? Dari pasar kita. Udah bunting nih. Udah bunting. Kan nggak tahu nih pejantannya yang mana. Kita tempatkan di sini. Dan ada lagi anakan-anakan yang hasil kita anakan di sini. F1-nya itu hasil turunan dari Suffolk-nya itu. Nah, saya taruh di sini karena F1 itu kan nggak boleh ngawin di tempat ini. Jadi nggak boleh ada di area kandang kawin. Gitu ya. Oke. Nah, F1-nya seperti ini, Mas. Ini iya. ada, kita punya F1 beberapa hasil persilangan dari Suffolk tadi dengan domba komposit kita. Komposit, Hasilnya begini. Gitu. Ya. Oke. Dulu di Jember banyak begini, cuma sudah mulai menipis ya. Oke. Nah, kita mulai perbanyak lagi nih dengan dari kandang kita gitu ya. Nah, jadi viewers, tadi udah disampaikan sama Mas Huda, ini merupakan kandang khusus, di mana kandang khusus ini kalau bisa bahasa aku ya, mungkin lebih tepatnya kandang isolasi atau steril, supaya tidak terkontaminasi sama jenis domba-domba yang lain yang ada di sini. Jadi misalkan ada domba yang bunting dari pasar, nah taruhnya di sini nih, atau hasil peranakan kayak domba F1, nah itu ditaruh di sini. Atau ada kambing yang bagus nih, sengaja emang sama kelompok-kelompok peternak di Harjo Lestari nggak mau dikeluarin atau nggak mau dijual. Viewers, ternyata ada juga ya yang memang benar-benar saking cintanya karena mungkin menarik kambingnya. Nah, tempatnya tuh ditempatin di sini nih, viewers. Oke, menarik ya viewers. Nah, sini viewers, itu merupakan salah satu hasil anakan dari Suffolk dan kambing atau domba komposit itu, viewers. Tuh yang lagi jalan tuh, viewers. Emang beda ya viewers ya. Kalau misalkan domba luar atau import terus dikawinin sama domba lokal, jadinya tuh mixnya bagus, viewers. Tuh gede. Nah biasanya kalau misalnya kambing lokal tuh kecil gitu. Nah kalau ini gede, viewers. Ya namanya juga mix, viewers. Gimana viewers? Seru kan? Aku lanjut lagi ya. Terus yang ini Mas, ya? Ini namanya kandang pasca kawin. Jadi yang sudah terkawini di kandang D tadi, sudah kita pastikan kawin, dibuktikan dengan video ya. Karena kalau di kita itu tanpa bukti video kita anggap tidak kawin tuh. Jadi nggak asal lah ya. Nggak asal. Jadi kalau kita ngomong ini sudah kawin dengan pejantan yang mana, buktinya mana? Nah, jadi harus di video. Ada video. Dan yang ngevideo ini tuh anak kandang. Anak kandang. Istilah atau sebutan buat para pekerja yang ada di sini. Itu namanya anak kandang. Oke. Nah, terus setelah kawin di situ, baru kita pindahkan ke kandang pasca kawin. Nah, di sini posisinya nunggu jadwal USG. Nah, USG itu kan bisa kita lakukan setelah 28 hari pasca kawin. Nah, kita nyatakan bunting dan tidak, ya tempatnya di sini. Peng-USG-an itu ya di kandang ini. Lalu untuk sistem peng-USG-an itu sendiri gimana caranya? Ada alatnya? Ada alatnya khusus untuk meng-USG. Ini positif bunting atau enggak gitu? Sebetulnya dari situ juga bisa kita lihat ini anakan akan beranak 2 atau 1 bisa. Ketahuan ya? Ketahuan. Oke. Mas, kalau misalkan nggak bunting, dibalikin lagi ke kandang tadi? Lagi ke kandang D, ke kandang kawin. Kalau yang bunting, positif bunting nih? Ya kita jual, tentunya gitu ya. Kita sebarkan ke peternak-peternak. Jadi rata-rata peternak itu membeli domba bunting ya Mas? Iya, kita produksinya itu. Kalau nggak produksi domba bunting, kita produksinya F1. Yang kita keluarkan itu berupa F1 atau domba buntingnya. Jadi domba bunting atau F1 tuh hasil peranakan yang mix tadi ya? Betul.
Ada teman-teman yang nanya ke kita, Mas punya bibitan nggak gitu ya? Nah itu bedanya apa lagi Mas, bibitan tuh Mas? Bibitan itu domba yang belum diapa-apain nih, yang belum dikawini, artinya yang masih original, ya, murni lah. Bahan. Nah punya bahan nggak? Nah kita memang nggak menyiapkan bahan ya. Itu biasanya bahan tuh domba import atau lokal? Domba lokal. Lokal ya, komposit itu ya? Oh, oke. Jadi ada domba bahan nggak? Nah kalau kita kan memang bukan supplier ya, kita peternak. Kita bukan jualan domba bahan gitu ya, tapi kita mencari bahan untuk kita poles di sini nih, kita kembangkan di sini gitu ya. Jadi ibarat kata kalau misalkan di otomotif Mas, di Harjo Lestari tidak menyediakan bahan, tapi yang sudah ada kita modif nih ya, sesuai dengan keinginan, biar lebih cakep gitu ya. Oke. Ini ternak yang nunggu jadwal USG. Nah, sekarang kita ke belakang aja Mas. Oke. Karena Harjo Lestari itu tempat ngumpulnya para peternak ya. Makanya kita siapkan tempat yang nyaman lah teman-teman untuk ngobrol. Oh ya sorry Mas, ada susunya nggak di sini? Nah kita kan memang ada kambing ya. Berarti ada susunya ya? Ada susunya. Jadi di Harjo Lestari itu lengkap banget viewers. Kalau buat kalian yang pengen belajar tentang ternak khususnya domba atau kambing, ayo buruan langsung merapat ke Harjo Lestari. Karena di sini kalian juga akan mendapatkan knowledge tentang bagaimana menjadi seorang peternak, plus minum susu sambil ngobrol penuh inspiratif. Pastinya begitu viewers. Lanjut Mas. Don't go anywhere viewers. Habis ini aku bakal tunjukin kandang Sound the Sheep di kehidupan nyata.